Bab 9. Daniel berjemur di pinggiran kolam renang villa pribadinya. Dengan segelas minuman penyejuk di tangannya. Kacamata hitam bertengger di matanya. Beberapa wanita penghibur berbikini berenang di kolam. Dan beberapa menemaninya di sisi. Daniel mengangkat gelas. Dan seorang wanita mengambil alih. Daniel bangun dari pembaringannya. Melihat salah satu anak buah yang dia tugaskan mencari dan membawa garam padanya mendekat. Daniel berdiri dan melepas kacamata hitamnya. Mengoper pada salah satu wanita yang menemaninya itu. Tuan, menunduk hormat. Kami menemukan Tuan Muda. Tapi, pria itu terdiam sejenak. Tuan Muda lolos. Hening. Hanya terdengar suara cipratan air kolam dari para wanita penghibur itu berenang. Daniel menggerakkan rahangnya, seolah sedang menahan kekesalannya. Pria itu menarik punggung anak buahnya yang baru saja memberi laporan. Dan melemparkan pria malang itu ke dalam kolam. Tentu itu membuat suasana menjadi tegang dan merubah atmosfer kegembiraan. Para wanita penghibur di dalam kolam pun tersentak dan segera keluar dari kolam. Laos. Daniel memanggil asistennya yang lain. Pria yang dipanggil Laos itu mendekat. Bawa Gara kemari. Meski kamu harus kehilangan kepalamu. Baik tuan. Dan pria tidak berguna itu. Terserah bagaimana akan menghukumnya. Daniel menunjuk pria yang dia lempar ke tengah kolam. Baik tuan. Laos pergi. Setelah menunduk pada tuannya. Untuk menyelesaikan misi. Sedangkan Daniel masih berdiri dengan berkacak pinggang. Pria itu tentu masih kesal. Dia melihat para wanita penghiburnya. Berdiri bergerombol dengan wajah yang masih terlihat takut. Ayo, lanjut bersenang-senang. Daniel berseru dengan mengangkat tangannya. Wajah para wanita itu berubah ceria dan mendekat pada Daniel. Kayla menoleh. Ngelamun apa kamu? Katie mendekat. Mengambil kotak susu di tangan Kai yang masih dia tuang meski sudah tumpah-tumpah. Kai pun tersentak. Dia mengambil lap dari rak di dapur. Dan membersihkan tumpahan susu. Sejak kejadian di danau buatan. Kamu jadi aneh. Ada apa sebenarnya? Apa maksudnya aneh? Iya. Kayak gini suka ngelamun. Kai tak menanggapi. Ayo bilang. Ada apa? Nggak ada apa-apa Cek. Masih mau main rahasia sama aku? Tidak ada rahasia. Ayo tidur. Kai berjalan mendahului keluar dari dapur. Dia selalu begitu. Gumam Katie sedikit kesal. Pintu kamar Kai terbuka. Gadis 18 tahun itu memasuki kamarnya dan menutup pintu tanpa suara. Kai melangkahkan kaki hingga ke depan komputer dan menghidupkannya. Kai duduk terdiam di sana. Entah apa yang dia pikirkan. Hingga jarinya bergerak dan menari di atas keyboard. Bar demi bar muncul di layarnya. Kai memulai lagi penjelajahannya di dunia web. Kenan menatap langit bertabur bintang malam itu. Dia lalu menarik nafasnya dalam. Dan menoleh ke belakang. Maaf, aku tidak bisa menerima perasaanmu. Kenapa? Seorang gadis cantik menyentuh dadanya menahan rasa yang bergejolak di sana. Aku masih belum bisa melepaskan masa lalu. Ken tertegun. Melihat seorang wanita yang beberapa waktu lalu menyatakan perasaan padanya. Dan dia nolaknya. Wanita itu tengah tergantung di langit-langit apartemen. Dengan seseorang yang histeris di bawahnya. Lutut Kenan terasa lemas. Tentu saja. Kenapa hati wanita itu begitu lemah? Hanya satu penolakan saja. Harus mengakhiri hidupnya. Ken sangat menyayangkannya. Akan tetapi Ken sendiri pun tak ingin memaksakan perasaan yang mungkin akan berakhir lebih menyakitkan. Keenaan. Wajah seorang wanita dari masa lalu. Tersenyum dengan manis. Memanggil namanya. Kenan membuka matanya. Dia terbangun dari tidurnya dengan sangat terkejut. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Mimpi itu lagi. Gumam Ken menyentuh wajah dan keningnya. Rasa bersalah datang lagi. Ken berjalan dan memasuki kamar mandi. Pria itu mengguyur tubuhnya di bawah shower. Ken menutup matanya. Terlintas di pikirannya. Seseorang wanita dari masa lalunya itu berlari. Lalu jatuh dari atap gedung. Banyak darah yang mengucur di sana. Dan bunyi sirene bersautan. Ken membuka matanya lagi. Mengusap wajahnya lalu tersenyum miris. Kenapa masa lalu masih terus membayangiku? Ini sudah bertahun-tahun lamanya. Kenan berjalan keluar dari apartemennya. Hari ini dia akan berangkat kerja. Di dalam lift dia tertegun melihat Sarah sudah berada di sana.
Mau apa? Kau ketus sekali sapi tua. Tidak biasanya kamu datang kemari. Aku hanya penasaran. Bagaimana dengan daun muda itu? Masih sama. Sera tergelak. Sepertinya. Dia lawan yang sulit. Butuh bantuan. Tidak. Akan kutangani sendiri. Lagi pula aku sudah tak punya apapun untuk ditawarkan. Ada. Dan kamu nggak akan kehilangan banyak. Ken melirik pada Sera. Jadilah pacarku sungguhan. Bab 10. Kau ini salah minum obat atau apa? Ah, dasar. Sapi tua. Sera melempar wajahnya ke samping. Aku ini sedang menyatakan perasaanku. Kau ini sama sekali tak berperasaan. Ken terkekeh. Hingga bahunya berguncang. Bagaimana dengan pacarmu itu? Sera berdecit. Dia payah. Benar-benar tidak peka. Karena itu aku mau menjadikanmu pacarku. Kenan menghela nafasnya. Tepat saat itu pintu lift terbuka. Terus saja meracau. Kenan melangkah pergi meninggalkan Sera. Kenan melangkah pergi meninggalkan Sera. Hei, bagaimana dengan tawaranku tadi? Sedikit berteriak. Tidak tertarik. Ken melambaikan tangannya. Sera tertawa lucu. Dasar sapi tua dingin. Aku sumpahi kau dikintilin bocah SMA. Sesampainya Ken di depan pintu lobi. Pria itu melihat Katie. Gadis muda itu tiba-tiba muncul dengan membawa bawaan yang berat dan banyak. Ken mengulas senyum. Situasi Katie. Pagi itu Katie terbangun. Dan masih terduduk di atas ranjang kamarnya. Katie berpikir. Bagaimana rencana hari ini? Dia harus melancarkan serangan PDKT pada Om Ken. Katie mengeluarkan beberapa barang dari lemarinya. Cathy pun bersiap ke dapur. Di dapur dia pun bersiap membawa beberapa barang sambil bersiul riang. Qian dan Sean hanya mengintip di balik tembok, memperhatikan kakaknya. Kali ini apalagi rencananya? Entahlah. Dia selalu melakukan tindakan bodoh dan menyusahkan. Apa perlu kita membantunya? Sudahlah dia tak ada harapan. Qian dan Sean menghela nafas panjangnya. Flashback dikit. Di danau buatan. Saat mancing bersama. Om. Apa Om Ken sudah punya pacar? Kenapa? Aku penasaran. Pacar Om seperti apa? Ucap Qian sambil memasang umpan. Benar. Buat referensi Om. Kalau kami mau punya pacar nanti. Bisa pilih yang seperti pacar Om Ken. Oce Sean mengambil pancingnya. Kenan terkekeh. Kalian masih kecil. Jangan pacar-pacaran. Iya Om. Kan nanti kalau udah gede. Om kan cakep. Pasti banyak yang nempelin. Termasuk Kak Katie kami. Gumam Qian berbisik pelan. Kenan terdiam sesaat. Lalu sedikit tersenyum tipis. Om tidak pacaran. Kenapa? Serentak bertanya dan menatap Ken. Om tidak suka wanita. Hah? Qian dan Sean tersentak kaget. Jadi, Om Ken gay. Kedua anak laki-laki yang melihat ke atas itu. Perlahan menundukkan kepalanya. Keduanya menghela nafas bersamaan. Kasihan sekali Kak Katie. Qian dan Sean menggelengkan kepalanya bersamaan. Miris sekali dia menyukai seorang gay. Di depan lobi perusahaan dedinya, Katie membawa beberapa barang yang memang sudah dia siapkan sejak di rumah tadi. Katie mengintip dari balik tembok persembunyiannya. Menatap pintu kaca lobi. Menunggu Kenan muncul. Sosok yang dia tunggu-tunggu akhirnya muncul. Wajahnya langsung sumringah. Katie mengumpulkan barangnya itu. Lalu membawanya dengan cepat berjalan dari belakang Ken. Memasang wajah kasihan dan lemas. Cathy berjalan dengan sedikit menyenggolkan tubuhnya pada Kenan sambil terus berjalan. Sudah beberapa langkah. Pria itu tak menunjukkan reaksinya. Apa? Sudah seperti ini kenapa Om Ken sama sekali tidak bereaksi? Pikir Katie sedikit kesal. Katie menoleh. Ken sedang berjalan ke sisi yang lain dan tidak begitu memperdulikan Katie. Apa? Ini keterlaluan namanya. Katie kembali melangkah. Berbelok ke arah Ken. Katie berjalan di belakang Kenan. Sekali lagi berpura-pura keberatan dan lemas. Berjalan melewati Ken dengan sedikit menyenggol lengan pria itu. Ken menoleh. Dengan wajah datar tentunya. Oh, Om Kenaan. Seru Katie sok kaget baru saja melihat Ken. Daripada dicuekin lagi. Mending dia pura-pura terkejut saja. Om Kenan ada di sini. Tidak menyangka bisa ketemu di sini. Tentu saja Katie. Aku kan juga bekerja di sini. Ah, iya. Aku sampai lupa. Katie lagi-lagi memasang wajah capek dan keberatan.
memukul ringan bahunya, lalu melirik sedikit pada Ken. Pria itu hanya tersenyum tipis menahan geli. Beratnya. Kenapa anak magang bawaannya sebanyak ini? Yah, ini memang tugas yang berat. Ken mengulas senyum lagi. Biar aku bantu bawa. Wajah Katie sumringah. Yes, berhasil. Soraknya dalam hati. Terima kasih, Om. Cathy menggulung bibirnya menahan tawa senang. Ken mengambil semua bawaan Katie lalu berjalan beriringan. Untuk apa semua ini? Tugas lapangan. Om, tugas lapangan mana? Pakai kuas juga. Di sini juga ada sapu. Ken melongok bawaan Katie di tangannya. Iya, ini untuk membersihkan beberapa tempat di proyek. Ucap Katie sedikit ragu. Kau melakukannya juga. Kupikir kamu hanya melakukan pengumpulan data. Katie tersentak. Ya ini untuk misi lain. Om, ini juga. Termasuk dalam pengumpulan data. Katie mencari alasan. Data kebersihan. Iya data kebersihan. Diakhiri dengan tawa canggung Katie. Ahahaha. Oke. Kenan dan Katie melangkah memasuki lift. Langkah Katie terhenti. Melihat Arsya ada di dalam lift bersama dengan Daddy Malvin. Tentu saja pria itu tertegun. Melihat anak perempuannya bersama Kenan. Di gedung perusahaannya. Wajah Malvin sudah penuh dengan tanya dan protes. Katie mendelik pada dadinya agar diam. Bahasa tatapan Malvin dan Katie. Katie, apa yang kau lakukan di sini? Mengintili Kenan. Tidak Dad, diamlah. Nanti aku jelaskan. Jangan bertanya dan bersuara jika aku ini putrimu. Apa? Terjemahan tatapan macam apa ini? Kenan dan Katie pun akhirnya sudah berada di dalam lift dengan keheningan. Katie berdiri di belakang di samping Arsya. Sedangkan Kenan berdiri agak di depan di samping bosnya. Untuk apa barang bawaan sebanyak itu? Ini milik anak magang, Tuan. Magang. Malvin menoleh menatap Katie yang sudah salah tingkah dan kikuk. Lalu kembali menatap lurus. Di belakang Arsya berbisik. Namun masih bisa didengar oleh satu ruang lift itu. Itu punyamu. Untuk apa bawa barang tidak berguna itu? Katie menghela nafasnya. Dengan tubuh lemas. Game over. Gumamnya pelan. Baiklah. Kau jelaskan ada apa ini? Kenapa magang di kantor Daddy tanpa pemberitahuan? Katie berdiri dengan tubuh malas-malasan di ruang keluarga. Sore itu, Daddy Malvin sengaja pulang lebih awal demi untuk menginterogasi anak gadisnya itu. Kenapa Daddy terkejut? Bukankah harusnya Daddy sudah tahu dari pengajuan berkas magang? Daddy mana mengurusi hal yang seperti itu? Berarti itu salah Daddy. Apa? Jangan mengalihkan pembicaraan. Kenapa sekarang malah jadi salah Daddy? Yah, kenapa Daddy tidak ikut mengecek siapa saja yang magang di kantor Daddy? Kecolongan kan? Katie. Geram Malvin mengepalkan tangannya. Apa kau mengikuti Kenan sampai ke tempat kerjanya? Kau sakit nak. Yah, ini namanya penyakit turunan. Mulut Malvin melongo. Apa maksudmu anak muda? Dengan nada bersabar walau hati sangat geram. Yah. Bukankah Daddy juga begitu pada Momi Embun? Cathy menggosok tengkuknya. Malvin menyeringai kesal. Katie, hukuman apa yang harus Daddy berikan padamu? Cathy tersentak. Mengangkat tangannya menahan. Tunggu Dad. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Katie menelan ludahnya. Daddy ingat dengan pot tanaman bunga kesayangan Momi Embun di samping rumah yang Daddy pecahkan. Malvin tertegun. Bagaimana kau bisa tahu itu? Bagaimana kalau kita tukar hukuman dengan menjaga informasi itu tetap terjaga? Malvin tertawa palsu. Anak sialan. Baiklah. Malvin berdiri dari duduknya. Dan berjalan menjauhi Katie dengan menyembunyikan tangannya di punggung. Mari kita lupakan saja hari ini. Gumamnya sambil berlalu. Katie bernafas lega.